maaf ini itu membuat sebentar. Saya perkenalkan kami dari mahasiswa KKN Universitas Islam Sejarah Islam. Ini tujuan kami di sini yang pertama kami kayak ibu, terus selanjutnya kita kami yang mereka pembicaraan tentang stunting dan memang nanti juga ada materi sedikit mengenai kekerasan seksual. Nanti sebelumnya saya akan memperkenalkan teman-teman saya dulu gitu biar kita nanti kita ulang lebih sebelumnya saya di sana, ini teman saya Wawa, di sini ada Lili, ini Ardan, dan itu yang bawa kamera di kita. Jadi tujuan kami tadi yaitu untuk menunjukkan tentang edukasi kepada ibu di sini terkait apa sih itu stunting, bagaimana cara pencegahannya, bagaimana cara kita mempersingkat waktu. Ini kan juga ada sore ya, mungkin langsung dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saja guys, saya jelaskan apa itu stunting. Stunting adalah pertumbuhan lambat dari usia seusianya begitu Bu. Jadi stunting itu bisa kita sebut, sebutan umumnya itu kerdil, pertumbuhan kerdil atau dia pertumbuhannya melambat. Kemudian apa sih ciri-cirinya dari stunting? Ciri-ciri stunting itu yang seperti saya sebutkan tadi, pertumbuhannya melambat. Kemudian di usia 8-10 itu anak-anak lebih cenderung diam daripada teman-teman lainnya. Maksudnya di sini anak-anak tidak mau berbaur dengan teman-teman seusianya dan bahkan kepada orang tua dia cenderung lebih diam gitu. Kemudian ada wajah tampak lebih muda dari usianya. Maksudnya tuh biasanya usia 10 tahun makanya wajahnya itu seperti usia 10 tahun, tapi yang dimaksud saat ini usianya seperti 6-7 begitu. Kemudian ada performa buruk pada kelas perhatian dan memori belajar. Yang dimaksud di sini memori belajarnya itu kurang bagus atau misalnya dia sudah dijelaskan materi ABC begitu, tapi dia susah menangkapnya atau hanya bisa menangkap C saja. Jadi tidak bisa menangkap secara sempurna begitu ya. Kemudian apa sih penyebab dari stunting? Penyebab dari stunting itu ada 4 ya Bu ya. Yang pertama ada praktek pengasuhan yang kurang baik, kemudian ada kurangnya akses makanan yang bergizi dan bersih, dan ada kurangnya akses air bersih, dan terbatasnya layanan kesehatan termasuk layanan ANC. Maksudnya layanan ANC di sini pemeriksaan mulai dari usia hamil sampai melahirkan. Kemudian ada postnatal yaitu pemeriksaan setelah melahirkan. Saya jelaskan satu persatu yaitu yang pertama tadi kan ada praktek pengasuhan yang tidak baik. Ini dikarenakan kurang pengetahuan dari ibu-ibu sendiri. Maksudnya misalnya dia mau hamil atau sudah hamil tapi makanan yang dia makan itu tidak bergizi atau kurang baik untuk dimakan. Kemudian ada usia 0 sampai 6 bulan atau setengah tahun itu tidak mendapatkan ASI eksklusif. Jadi biasanya anak stunting ini biasanya lebih terkena pada anak yang tidak dikasih ASI ibunya. Kayaknya pemula lebih beresiko tinggi. Anakku mau sendiri. Kemudian ada kurangnya akses makanan. Kebanyakan ibu yang punya anak stunting ini 1 dari 3 ibu hamil menderita anemia. Anemia adalah kekurangan darah. Lanjut ada makanan bergizi bagi ibu hamil tersebut itu dikiranya mahal. Padahal makanan bergizi misalnya protein nabati, protein hewani itu kan bisa diganti. Misalnya protein kan itu ada 2 Bu, nabati dan hewani. Kalau misalnya protein hewani itu ada daging ayam, daging merah, daging sapi itu bisa digantikan dengan protein nabati seperti tempe dan tahu maksud saya. Kemudian ada kurangnya akses air bersih yang dimana itu biasanya terkontaminasi karena dia BAB sembarangan. Kemudian memiliki air yang kurang bersih. Maksudnya di sini biasanya bisa
bisa terkontaminasi karena airnya kurang bersih. Misal, mohon maaf kalau sini pakai air sumur gitu kan kadang ada campurannya itu kan kurang Kapurnya gitu. kurang sehat sebenarnya. Nah itu bisa dari salah satu faktor resiko. Kemudian saya lanjutkan nih Bu, ada terbatasnya layanan ANC dan postnatal seperti yang saya jelaskan tadi. Maksudnya di sini ibu-ibu hamil ini tidak memeriksakan kandungannya selama dia hamil sampai dengan melahirkan. Itu lebih beresiko lebih tinggi banget daripada ibu-ibu yang memeriksakan kehamilannya begitu. Bagaimana cara asupan gizi yang dia makan, bagaimana cara vitamin tambahan untuk ibu hamil begitu dari bidan ibu ya. Selanjutnya apa sih dampak dari stunting? Kenapa kita harus tahu lebih dini apa itu stunting daripada sudah terjadi gitu ya Bu? Yang pertama ada dampak jangka pendek dan ada jangka panjang. Jangka pendek itu biasanya langsung terganggunya perkembangan otak, kemudian kecerdasannya itu berkurang, terus gangguan pertumbuhan fisik seperti yang saya jelaskan tadi, maksudnya dia pertumbuhannya itu lambat daripada seusianya begitu. Kemudian ada dampak jangka panjang, menurunnya kemampuan kognitif dan prestasi belajar seperti yang saya jelaskan tadi, misalnya dijelaskan A sampai C begitu, tapi dia hanya menangkap C saja, tidak dengan A dan B-nya. Dia hanya bisa menangkap sedikit saja, bahkan tidak bisa menangkap sama sekali apa yang dikasih materi begitu sama guru di sekolahnya misalnya ya Bu. Kemudian resiko tinggi munculnya penyakit diabetes, obesitas, penyakit jantung, kanker, stroke, serta disabilitas pada usia tua. Di sini yang dimaksud adalah dewasa sampai tua itu bisa lebih tinggi beresiko terkena penyakit yang saya sebutkan tadi. Jadi misalnya anak sehat itu ibaratnya angka 1 sampai 5 saja, tapi yang stunting ini bisa langsung 1 sampai 10 gitu, lebih besar, lebih resikonya lebih tinggi daripada yang tidak terkena stunting. Kemudian mengapa sih stunting harus dikhawatirkan? Stunting harus dikhawatirkan itu karena sistem kekebalan anak yang terkena stunting itu sangatlah berkurang. Jadi kan tubuh kita itu memiliki sistem kekebalan tubuh supaya tidak gampang sakit gitu ya Bu ya. Jadi anak yang terkena stunting itu dia kekebalan tubuhnya itu sedikit daripada anak yang normal, jadi lebih rentan terkena penyakit. Kemudian ada pertumbuhan otaknya menjadi tidak optimal, kembali lagi seperti yang tadi ya Bu. Otaknya itu tidak seperti anak-anak normal seusianya. Ada juga kurangnya berprestasi di sekolah karena gangguan di otak juga seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian akan menurunkan penghasilan seumur hidup sebanyak 20%. Jadi maksud di sini adalah anak yang terkena stunting itu fisiknya kan kerdil, pendek gitu. Terus untuk ruang lingkup hidupnya itu, ruang lingkup bergeraknya itu dia berkurang, bukan tidak seperti anak-anak normal seusianya gitu. Kayak keterbatasan otak, keterbatasan fisik, keterbatasan cara dia bersosialisasi sama orang lain seperti itu. Kemudian ada pencegahan dan penanganan stunting yang bisa kita cegah agar anak-anak ibu itu tidak terkena stunting, yaitu yang pertama diatur pola makan dan gizinya itu harus seimbang ya Bu ya. Kemudian diperbaiki pola asuhnya dan diperbaiki akses air bersih yang seperti dijelaskan tadi. Saya jelaskan pola makan, gizi dan seimbang. Seperti istilah isi piringku dengan gizi seimbang, maksudnya perlu diperkenalkan dan dibiasakan sejak bayi balita dengan makanan yang bergizi dan gizinya itu harus seimbang. Dalam satu porsi makanan itu harus ada
sayur dan buah, dan sumber protein. Protein itu kan tadi ada dua yang sudah saya jelaskan, yaitu nabati dan hewani. Apabila tidak bisa membeli protein hewani secara terus menerus, bisa digantikan dengan protein nabati begitu. Kemudian perbaikan pola asuh, yaitu bisa diawali dengan bersalin di fasilitas kesehatan. Jadi maksud adalah tidak lahiran di rumah ya Ibu, bisa lahir. Iya, sekarang tidak boleh. Ya. Kemudian dilakukan inisiasi menyusui dini. Biasanya bayi kalau habis dilahirkan itu langsung ditaruh di ini ya Bu, di dada. Itu diajarkan menyusui dini. Selanjutnya ada berupaya agar bayi mendapat kolostrum air susu ibu ASI. Maksudnya adalah memberikan ASI eksklusif, hanya ASI ibu saja, tidak dicampur dengan ASI formula begitu. Kemudian ada posyandu. Di sini ada posyandu ya Ibu. Ada. Jadi anak-anak di sini sudah rutin untuk mengikuti posyandu begitu. Begitu. Kemudian kalau imunisasi Bu, sama di posyandu gitu. Oke. Selanjutnya ada perbaikan sanitasi dan akses air bersih. Rendahnya akses terhadap pelayanan kesehatan, termasuk di dalamnya adalah akses sanitasi dan air bersih, mendekatkan anak pada resiko ancaman penyakit infeksi. Untuk itu diperlukan ajaran dini untuk selalu mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir dengan cara yang benar. Begitu. Dan tidak dibiasakan anak itu BAB sembarangan ya Ibu. Jadi BAB itu harus di tempat yang khusus untuk BAB. Kemudian segera dibersihkan dan dicuci dengan sabun begitu. Kurang lebih begitu yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau ditanyakan Ibu? Kalau ASI eksklusif itu memang bagus banget karena jadi mulai membimbing anak saya nggak mau mimi ASI kan formula itu sering sakit. Padahal dari 0 sampai 6 bulan itu alhamdulillah nggak pernah sakit. Iya, tahan tubuhnya itu lebih kuat ya Bu. Jadi sebenarnya kalau misalnya biasanya kan ibu melahirkan itu ada gangguan ASI-nya tidak mau keluar gitu ya Bu. Itu kalau sudah darurat seperti itu, misalnya sudah diatasi dengan berbagai macam cara agar ASI-nya keluar kembali, tapi tetap tidak bisa, itu sebenarnya pakai susu formula tidak apa-apa. Tapi kita harus menyesuaikan dengan usianya, maksudnya harus sesuai susu ya untuk usia tersebut begitu kan. Biasanya susu itu ada 0 sampai 6 begitu. Jadi bisa kesalahan fatal kalau misalnya diberikan susu formula yang tidak untuk usianya. Dan kita harus memilih kandungan susu formula itu sesuai dengan kebutuhan pertumbuhan balita begitu Bu. Jadi sebenarnya tidak apa-apa pakai susu formula, tetapi alangkah lebih baiknya menggunakan ASI eksklusif, karena ASI eksklusif itu Sama juga pemberian Tuhan secara gratis dan dan rasanya sangat masya Allah ya Bu untuk kekebalan tubuh bayi tersebut. Sendiri ceritanya nggak mau sendiri kemudian. Iya kan, Kalau nggak cumi kan ya lama-lamaan nggak keluar. iya betul ya. Ibu Mbak, cara pengganti susu formula apa orang? Sebenarnya teh itu kan kalau teh sebenarnya bagus, tapi tergantung dari dari usia anak tersebut diberikan ke usia yang berapa. Saya terus terang belum tahu secara ini ya Bu, secara detail teh itu boleh nggak dikasihkan ke bayi atau balita. Tetapi kalau ilmiah sepertinya boleh, dan itu kan ada kandungan gulanya. Nah, kandungan gulanya itu harus ditakar sesuai seusianya sendiri. Jadi kalau kelebihan gula pun tidak baik. Tapi lebih baiknya diberikan setelah usia 2 tahun. Iya. Kalau IUT justru itu Tapi ya, intinya harus yang tadi bersih Yang bersih, gitu ya. ya. Daripada diberikan mending di air putih. Kita kan banyak. Iya, gulanya itu yang harus ditakar sesuai.
dilalah Kak Mio. Iki dilalah. Kalau tidak ada, bagaimana Ibu? Apakah sudah sedikit menangkap apa yang saya jelaskan tadi, Bu? Alhamdulillah kalau sudah. Selanjutnya saya kembalikan ke Mbak Moderator. Oke, terima kasih. Ketika ini ada tulisan sedikit itu mungkin agak sensitif karena kita pembahasannya mengenai kekerasan seksual di dalam dunia. Menjelaskan mengenai kekerasan seksual khususnya pada anak di rumah tangga. Baik, sebelumnya kekerasan seksual itu merupakan aktivitas seksual yang dilakukan secara paksa oleh orang dewasa kepada anak-anak. Nah, di sini yang akan saya sampaikan yaitu khususnya kekerasan seksual pada anak, Ibu. Nah, dari sini itu yang dapat menjadi korban kekerasan seksual itu bisa jadi dari perempuan maupun laki-laki. Namun yang lebih rentan menjadi korban kekerasan seksual itu adalah anak perempuan. Meski demikian, apa ya Ibu? Apa namanya? Anak laki juga beresiko. Iya, beresiko, namun lebih rentannya itu anak perempuan. Kemudian bentuk-bentuk kekerasan seksualnya itu bisa bermacam-macam. Seperti yang pertama, dipaksa untuk melihat alat kelamin si pelaku. Misalnya ada anak perempuan namanya si A, dan dia dipaksa untuk melihat alat kelaminnya pelaku. Kemudian yang kedua itu ada rabaan pada area-area sensitif. Seperti area sensitif kan ada dada, ada kemaluan, mungkin ada pantat. Kemudian yang ketiga itu untuk anak laki-laki biasanya lebih ke pemaksaan pemasukan alat kelamin atau benda asing ke area tubuh. Maaf sebelumnya ini bahasanya terlalu vulgar gitu. Iya. Langsung menyentuh gitu. Kemudian untuk yang lebih parahnya sendiri itu pelakunya atau yang sering menjadi pelaku itu malah dari kerabat terdekatnya sendiri, seperti omnya, anaknya, atau bahkan ayahnya saja bisa. Sekarang kan kejahatan semakin merajalela ya Bu ya. Banyak kita kan tuh yang ayah memperkosa anak perempuannya, juga mungkin anak laki memperkosa ibunya, itu kan juga termasuk ke kekerasan seksual dalam rumah tangga. Kemudian yang kebanyakan itu modusnya seperti cara pendekatan manipulatif kepada anak, seperti diajak untuk bermain dokter atau diajak, saya beliin makanan yuk, kita jalan dulu gitu. Itu lebih berbeda. Dan bahkan yang lebih ekstrim itu langsung diancam menggunakan pisau atau benda tajam lainnya untuk dipaksa. Nah, kemudian jika sudah naudzubillah sudah terjadi kekerasan tersebut, dampaknya bisa buruk sekali kepada si anak, yaitu salah satunya cara pandang terhadap dirinya sendiri itu menjadi negatif, seperti aku sudah merasa kotor, sudah dilecehkan, jadi dia kayak merasa terpuruk, merasa rendah diri, iya, merasa tidak berharga. itu nanti bisa berakibat ke apa ya, gangguan mental. Dan yang kedua itu bisa terjadi gangguan perilaku seperti mimpi buruk atau ketakutan untuk menghadapi orang lain, serta bisa terjadi kecemasan secara mendadak. Jadi saat kumpul dengan keluarga itu tiba-tiba dia merasa ketakutan ekstrim gitu, kayak bahkan melihat ibu atau ayahnya sendiri itu ketakutan sendiri. Kemudian yang ketiga adalah anggapan buruk dari masyarakat. Misal contohnya malah ditanyain gini, kenapa kok kamu diem aja waktu dilakukan seperti itu, misal disentuh pantatnya gitu, kok kamu diem aja gitu. Itu justru menambah si anak itu kepikiran, tertekan. Dan apabila tidak segera dipulihkan itu, maka beresiko
beresiko melakukan kejahatan yang serupa. Jadi malah anaknya itu seperti ingin balas dendam di kemudian hari dan melakukan kejahatan yang serupa yang telah menimpanya. Dan kemudian kekerasan seksual itu juga tidak dilakukan secara fisik saja, bisa melalui media sosial seperti chat, SMS, WA. Itu misal di-chat sama orang lain, kamu kok cantik banget, bibirmu kok seksi gitu. Termasuknya juga kekerasan seksual karena si anaknya kan tidak nyaman juga kan Bu diperlakukan seperti itu. Kemudian dipertontonkan alat kelaminnya si pelaku, dikirimi videonya atau fotonya gitu. Itu juga termasuk kekerasan seksual melalui via internet. Nah, kurang lebihnya seperti itu Ibu. Apakah ada yang ditanyakan? Jadi untuk evaluasinya adalah lebih baik mencegah anak kita dari stunting ya Ibu, daripada Untuk Ibu ini juga sudah jam 5, mohon maaf sebelumnya mudah-mudahan. Terima kasih Ibu atas waktunya. Kami mohon maaf jika mungkin dari perkataan kami yang mungkin tidak akan lagi ada yang banyak kita atau mungkin kurang berkenan di hati. Mohon maaf semuanya. Lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai melakukan penyuluhannya sesuai dengan materi tadi. Saya memberikan stunting dan teman saya memberikan kekerasan seksual dalam rumah tangga. Nah, di sini kami memakai media leaflet yang dimana Ibu bisa membuka kembali apabila lupa yang kami tadi sampaikan, bisa dibaca kembali gitu ya. Ini Ibu. Mungkin Itu nanti Oke.